ketika model dibuka begini emang dia kayak agak loyo ya, nggak yang kayak gigit kenceng gitu. Selamat balik lagi di Auto Show. Oke teman-teman, kita lagi di alam bebas nih ceritanya ya. Udah pemandangannya mantep banget nih, daya terjun, wah asik banget, adem. Kali ini Auto Show lagi mau bahas helm, kita mau review helm lagi. Sebenarnya bukan helm baru ya, teman-teman pasti udah pada tahu. Ini dia NJS S-Cross. Ini helm yang sebenarnya udah ada cukup lama ya. Dimana waktu itu hasrat-hasrat touring lagi pengen kemana-mana nggak bisa. Nah helm ini muncul saat itu. Jadi helm ini bisa dibilang merek yang juga lumayan baru, NJS. NJS itu brand lokal tentunya, brand dalam negeri. Pabriknya di Tangerang guys. Jadi ini helm bau Tangerang nih. Tuh, masih asli dari Tangerang nih ya. Jadi ini helm dual purpose atau helm adventure yang bisa dibilang peminatnya mungkin nggak terlalu banyak di Indonesia dan pilihannya juga nggak banyak. Nah contohnya tuh helm-helm yang kayak gini tuh ada kayak helm Zeus 613C atau helm LS2 Metro Evo yang kita sebelumnya udah pernah review juga ya. Nah tapi yang ini nih cukup unik nih. Kenapa? Karena dari range harganya dan juga dari bentuknya ini memang bisa dibilang cukup simple, cukup terjangkau dan bisa jadi pilihan buat teman-teman yang lagi pengen coba nyari helm-helm untuk dual purpose atau helm adventure. Oke, kita langsung bahas aja dari segi desain, bentuk, dan warna dari helm NJS S-Cross ini. Oke, sekilas pasti teman-teman langsung ngebayangin merek-merek kayak misalnya Soy Hornet atau mungkin kayak Arai Tour X ya. Karena emang desainnya tuh simple banget, banyak bentuk bulat-bulatnya. Bisa dibilang malah mirip kayak helm touring jadul ya. Karena nggak kayak helm-helm baru yang beredar kayak misalnya contohnya Nolan NN72 itu kan banyak lekuk-lekuk tajamnya ya, atau mungkin kayak LS2 sendiri kan banyak lekuk-lekuk tajam. Helm ini justru menghadirkan banyak lekuk-lekuk bulat. Jadi sangat sederhana sekali desainnya dan kayaknya itu cocok banget dipakai buat motor-motor yang ya mungkin bisa dibilang nggak klasik sih ya, tapi cocok juga nih dipakai buat motor-motor custom yang mungkin dibikin trail atau apapun juga. Karena bentuknya tuh masih bisa dibilang klasik ya, apalagi kalau nanti ini dicopot, dan ini bisa dicopot tentunya akan nampilin bentuk kayak helm cakil gitu nih, tapi nanti ya kita akan bongkar ya. Oke, itu dari bentuknya dan dari desainnya menurut gue sih ini lucu dan unik ya, terutama bagian depannya ini kan kayak klasik banget ya, kayak helm ini nih, helm Kabuto nih, Kamen Rider kayak gini kan, ada gini-giniannya ya. Nah, sekarang kita mau bahas warna dari NJS S-Cross ini. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe dulu ya. Dan jangan segan juga buat nonton video-video Auto Show yang lainnya. Ini yang menurut gua bisa dibilang nilai plus ya. Karena sebagian besar NJS yang beredar di pasaran itu kebanyakan warna-warna solid. Jadi nggak banyak motif, ya cuma begini aja. Karena kenapa menurut gue ini spesial? Karena desainnya tuh kayak Eropa banget bro. Kayak simple, ya cuma satu warna dan memang cocok banget kalau misalnya motor lo gak yang aneh-aneh gitu loh. Jadi kayak masuk aja gitu di motor-motor kalian. Karena biasanya kalau helm yang motifnya terlalu banyak kan susah tuh nyamain dengan motornya ya, supaya lebih serasi. Nah NJS ini justru ngeluarin warna-warna solid nih. Kayak misalnya grey kayak gini, dia ada yang doff juga. Ada juga warna hitam dan ada warna putih. Tapi dia juga ada keluar motif, walaupun jarang beredar di pasaran ya. Tapi kalau menurut gue motif-motif yang dikeluarin juga masih netral kok, nggak yang terlalu rame atau gimana. Ya sekilas warnanya kayak begini, dan jujur untuk kualitas dari warnanya sendiri dan catnya menurut gue cukup rapi. Ya, untuk harga segini loh, menurut gue ini cukup rapi. Dan warnanya tuh glossy-nya kayaknya nggak gampang baret ya. Nah sekarang kita mau bahas dari bahan helm NJS ini sendiri. Ini udah bahan ABS thermoplastik, jadi bisa dibilang beratnya itu harusnya nggak terlalu berat ya. Ini beratnya sekitar 1,5 kilo atau 1.500 gram. Packnya sendiri kalau dicopot itu sekitar 50 gram. Jadi memang nggak terlalu ngurangin juga kalau dicopot beratnya ya. Untuk 1,5 kg menurut gua untuk helm ini bisa dibilang standar sih. Dibilang berat juga enggak.
Mungkin untuk perbandingan Zeus 613C kemarin yang kita review itu beratnya sekitar 1,6 lebih sekian. Dan menurut gue untuk 1,5 kg ini masih terbilang cukup nyaman sih harusnya ketika dipakai ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman emang misalnya mau nyari yang lebih enteng lagi, justru keren banget mereka itu juga ngeluarin yang bahan karbon. Itu jauh lebih ringan, mungkin sekitar 1,2 kg, sekitar segitu, koreksi kalau salah ya. Cuman menurut gue sih ini udah cukup sih kalau untuk berat, nggak terlalu berat dan masih oke lah dipakai buat harian atau touring. Selanjutnya kita mau ke bagian fitur-fitur dari helm NGS. Nah, ini yang menurut gue dengan harga segini tuh mereka tuh udah keren banget ngasih banyak fitur yang menurut gue ada di helm mahal nih. Oke, yang paling pertama kita langsung masuk bagian visor ya. Visor ini bisa dibilang udah model flat ya. Jadi ini udah bukan yang rounded lagi, udah model flat. Yang artinya apa? Kalian bisa nambahin pin lock di situ. Jadi emang teman-teman bisa lihat di sini udah ada slot buat pin locknya. Nah, slot ini buat pin lock yang memang udah disediain buat dia. Nah, itu udah ada di pasaran. Pin lock itu sekitar 200 atau 300 ribu lah, kurang lebih seperti itu. Kita belum beli dan kita belum melihat juga penampakannya kayak apa kalau dipasang di sini. Tapi yang jelas sudah ada slotnya, jadi udah siap dipasang nih kalau teman-teman mau pakein dia pin lock. Nah, untuk visornya sendiri sebenarnya ketika dibuka itu bisa dibilang masih enak kok. Nggak gampang turun banget kalau kena angin ya, nggak langsung turun, dan pas bukanya juga nggak yang effort banget. Nah, tapi untuk kekencangannya sendiri itu bisa diatur sebenarnya. Bukan ya, nggak mungkin dia nggak punya setelan khusus ya. Cuman kalau misalnya nih penguncian kiri dan kanannya kita kencengin banget, dia bisa lebih kenceng. Karena ini simple banget sistemnya. Ini justru menurut gua termasuk sistem visor yang paling simple ya menurut gue ya. Karena nanti kita akan coba bongkar ya. Jadi nggak ada slot-slot yang harus kita paksain dijengkang atau apapun itu, kayak misalnya helm-helm pada full face pada umumnya ya, yang harus agak dipaksa dikit. Nah, ini nggak usah nih, tinggal dibuka aja, kiri kanannya itu langsung kebuka, nggak ada penahan apapun. Nah, lagi dengan harga yang cukup murah, mereka udah nyediain double visor yang tombolnya ada di sini ya, cukup mudah dijangkau ya. Double visor ini bisa dibilang nggak terlalu gelap ya, jadi mungkin masih akan sedikit silau sedikit lah, tapi gua rasanya cukup banget nih kalau misalnya ternyata emang dipakai di siang hari. Ini udah cukup banget menghalau matahari, dan ini sebuah fitur yang menurut gua harus ada sih kalau kita mau touring ya, apalagi di Indonesia kan silau banget nih. Nah, ini fitur yang cukup wajib ada nih di helm-helm touring nih ya. Double visornya udah ada, dan ini juga misalnya kalian nanti copot, ini akan dibikin modelnya kayak tanpa topi atau tanpa visor utamanya. Nah, ini ngebantu banget nih visor ini buat jadi visor cadangan lah istilahnya. Kayak gitu guys. Oke, nah selanjutnya fitur lain lagi yang ada di helm ini yang keren ya. Dengan harga segitu dia udah ada D-ring nih bro. Ya, jadi udah standarnya bisa masuk sirkuit nih. Oke, ada D-ring di sini. Ya, tapi dia di D-ringnya sederhana banget ya. Dari segi platnya nih, ini bisa dibilang lumayan tipis sih platnya ya, tapi harusnya sih cukup kuat ya kalau cuma buat helm ya. Nah, untuk fitur lainnya juga ada titik-titik sirkulasi yang ada di helm ini ya. Kita bisa lihat di sini ada di bagian belakang nih ya, bagian kepala belakang udah ada titik sirkulasinya juga, dan di bagian depannya tuh di jidatnya udah ada juga nih, dan ada katupnya ya, barangkali hujan biar air nggak masuk. Dan ada di bagian moncong, jadi ada 3 titik. Bisa dibilang ya standar lah ya, standar, dan ini aktif semua, bukan cuma aksesoris. Oh iya, lupa, ada satu lagi di sini lupa, di kiri kanan ya. Jadi di bagian kepala bawah juga ada nih. Oke ya, ini tadi semua udah kita coba tiup ya, jadi emang ada angin yang masuk, jadi emang semua, jadi sebenarnya cukup banyak ya. Ada di bagian bawah, belakang atas, depan atas, dan depan bawah ya. Cukup komplit ya bisa dibilang ya. Sebenarnya yang dijual banget sama NGS ini adalah ketika topi ini dicopot, helm ini tuh secara style dan secara fungsi masih bisa digunakan untuk ya seperti biasa ya. Jadi ini bisa dibilang bisa multi purpose lah, bisa dibikin kayak begini, helm adventure, atau nanti ketika dicopot akan menjadi kayak helm-helm full face pada umumnya aja. Kita bakal coba buka ya.
Nih, dengan 1.000 kita bakal buka helm. Oke, jadi dia memang sederhana banget ya. Jadi nggak ada penutup apapun, emang cuma langsung ada bautnya. Di sini bisa dibuka pakai koin 1.000 nih. Kalau kiri kanannya udah dibuka, tinggal bagian atasnya. Nah, uniknya juga untuk sistem baut di atas itu nggak perlu pakai kunci atau tadi koin 1.000 karena ini udah ada baut yang bisa diputar pakai tangan. Jadi bahannya plastik. Sebenarnya bahan plastiknya kelihatan murah ya, tapi tetap dia pakai baut besi. Jadi tetap harusnya kuat ya buat ke helm. Nah ini ketika dibuka itu nggak ada kait apapun, jadi langsung ketika dibuka helmnya visornya juga langsung copot ya. Jadi bener-bener nggak ada penahan apapun di sini, cuman hanya baut ini yang menahan visornya seperti itu. Ya, jadi ini penampakannya ketika dibuka, ntar ini rapin. Nah, jadi ini dia penampakannya ketika topi dan visornya dibuka. Jadi memang lucu ya, kayak helm cakil ya, kayak helm custom ya. Kalau dari depan, cuman emang ininya doang nih masih kelihatan kayak racing atau adventure look banget ya. Cuman kalau dari depan tuh benar-benar full kayak helm cakil. Jadi emang menurut gua ini juga bisa dibilang fitur yang dijual dari helm NJS karena ada beberapa model atau beberapa style yang bisa dipakai ketika kalian mau pakai helm ini nih. Nah jadi kalau udah dibuka ini, kalau teman-teman mungkin pernah lihat NJS Freedom ya, atau yang memang versi cakilnya, dia tuh memang pakai moncong yang sama dan pakai, bisa dibilang tuh kayak separuh dari sini ini kayak NJS Freedom, belakangnya cuman dia bulat kalau NJS Freedom. Jadi emang ini bener-bener full seperti ini bentuknya kalau yang versi cakil dari helm NJS. Oke, kita bakal coba pasang visornya aja ya, tanpa topinya. Kita lihat penampakannya kayak apa ya. Nah, jadi ini plus minus sih sebenarnya ya. Plus minus ketika punya helm dengan sistem visor yang sangat simple. Jadi emang biasanya kan tahan ya. Nah ini kita harus tahan dulu nih biar nggak copot si visornya. Set, langsung aja. Dan sebelah sini juga langsung kita pasang lagi. Mari, lu nggak ada 1.000 ya? Buat krokan gitu. Ada nih. Ya, jadi bisa dibilang sebenarnya untuk ngebuka dan memasang helm ini tuh nggak perlu tool sebenarnya. 1.000. Ya. Nah, udah kenceng. Ini juga udah kenceng. Ya, jadi memang ya udah kencengin maksimal nih ya kayaknya. Dan ternyata memang visor ini kayaknya agak letoy ya kayaknya ya. Padahal udah kenceng banget ini. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ketika ketutup dia nggak gampang kebuka sih. Cuman dari proses ketika turun ke naik ini tuh kayak lemes banget ininya. Bikin model full face ketutup gini emang dia harus nah kayak ada satu knop yang kayak ngunci ya. Sekarang kita mau bahas bagian inner dari helm NJS ini ya. Busanya kalau menurut gua nggak terlalu tebel ya, dipencet tuh langsung kempes ya. Gua nggak tahu sih ketahanannya karena emang belum dipakai ya, tapi untuk build quality menurut gua nih rapi banget dan cakep ya, kayak jok motor ya. Bagian sini keren sih, bagus sih, beda banget kayak kita waktu buka helm Zeus 613 GC kan kayaknya langsung bisa dicopot ya, kayak removable banget. Ini tuh kayak wih rapi banget, solid gitu loh. Ya, di sini juga bisa kelihatan nih plastik, ada tambahan buat nutupin bagian sirkulasi depan ini, dan itu di finishing cukup rapi. Nah, untuk sirkulasi depan ini juga ternyata walaupun ini gede-gede banget ya, tapi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya hujan itu dia bisa ditutup. Jadi dia ada kayak penutupnya nih. Jadi, nah ini benar-benar keblok nih, nggak bakal masuk air atau angin kalau udah ditutup. Menarik juga ya, keren ya. Oke, nah kemudian untuk kualitas karet ya, menurut gue ini rapi-rapi loh karetnya. Ini keren sih, dengan harga segini ya. Lem-lemannya rapi, karet-karet juga kayaknya kualitasnya bagus nih, terutama bagian depan ini ya. Ini kan bagian paling banyak karetnya nih. Ini menurut gue juga berasa lah dipegang itu bukan karet murahan ya.
Cakep sih. Dan kayaknya harusnya sih kedap juga ya. Ketika dibawa kalau terkunci kayak gini nih. Ya, nah untuk bagian dalamnya sendiri tuh ada motif ya, ada motif di dalam yang memang dijahit cukup rapi. Yang menurut gua nambahin kesan kelas lah, berkelas nih helmnya. Ya, motifnya rapi dan cakep ya. Ada kayak busa-busa tambahan buat kenyamanan kepala di dalam. Tapi kalau untuk ketebalan busanya sih memang nggak terlalu tebal buat helm ini. Nggak tahu sih apakah mungkin di versi karbonnya dalamnya beda apa enggak sih. Karena harganya kan jauh banget beda tuh, bisa 3 kali lipat. Tapi untuk yang ini sih ya sosok lah. Ya buat lebih jelasnya kita coba buka satu ya. Jadi biar kita bisa lihat lebih close up nih. Jadi buat ngebuka busa pipinya tuh sebenarnya ya sama kayak helm-helm full face pada umumnya sih. Cuman emang bisa dibilang mungkin karena baru kali ya. Jadi ini narik dari sini itu lumayan sih. Nah selebihnya tinggal tarik set. Ya ini buat busa pipi sebelah kanannya. Oh dia udah ada tempat buat intercom loh guys. Ini udah ada satu slot yang emang sekarang diisi sama busa atau busa nih. Busa yang nutupin slot untuk ini intercom nih. Ya jadi dia udah intercomable, anjay intercomable ya. Ya ini busanya dicopot, jadi ada satu slot bolongan buat taruh intercom di sini nih. Ini cukup rapi loh bikinnya. Ada penutupnya loh. Keren juga. Dan busanya sendiri tuh udah didesain untuk bisa pakai kacamata. Ini tadi kelipet. Ini udah gua keluarin, jadi dia ada kayak label ya. Label kalau ini tuh bisa untuk pengguna yang menggunakan kacamata. Jadi ramah. Ada slot khusus dibuat untuk masukin kacamata. Oke, kayaknya udah, langsung kita coba pakai aja ya. Kita lihat penampakannya. Si NJS S Cross ini kalau nggak pakai topi, coba kita pakai di kepala gua. Buat di info, ini ukurannya double XL ya, double XL. Biasanya tuh gua pakai ukuran L, karena kepala gua hitungannya kecil ya, kurus kecil. Nah ini double XL nih, kita coba pakai. Ini kayak ngepas banget di kepala gua nih, yang biasa ukuran L nih. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang mau pakai helm ini harus naikin ukuran nih. Nggak tahu mungkin karena ini ukurannya buat Asia kali ya. Jadi emang ini double XL tapi di gua tuh ngepas banget. Pipi gua tuh nggak gemuk ya, nggak yang gede. Tapi ini udah cukup gigit, udah cukup kelihatan ya teman-teman. Pasti kelihatan pipi gua ada agak kejepit nih ya. Padahal ini udah double XL nih. Gua nggak tahu nih kalau buat teman gua Arya atau siapapun yang kepalanya lebih gede nih harus nyari ukuran apa nih buat helm ini. Kayaknya ini bisa dibilang cukup ukuran yang sempit ya untuk standarnya ya. Tapi di gue pas banget nih double XL dan nyaman. Mungkin harusnya gue XL sih, jadi biar bisa lebih gigit lagi. Ini emang agak longgar sedikit aja, tapi masih bisa dipakai. Oke sekarang kita mau coba masang dederingnya ya. Kita lihat apakah susah masangnya. Tinggal dikit lagi. Ya pasti ini lebih susah dari yang pakai klip ya. Tapi ya gitu deh dedering. Ya ini dederingnya udah kepasang. Ya untuk overall untuk ukuran kepala gue kecil double XL ini masih agak goyang-goyang dikit. Harusnya XL sih. Emang harus naik satu ukuran berarti kalau mau pakai helm ini. Ya jadi wih ya. Keren ya, kayak pakai helm ini nih, helm Moge nih. Helm Harley nih, bro. Cakep ya, penampakan nggak pakai topi ini kayak gini nih. Oke buat kacanya nih smoke ya, dark visor smoke. Dia ada yang bening juga. Ya, terus kemudian untuk jangkauan menuju ke double visornya juga, menurut gua harusnya sih agak rendah dikit ya. Ini menurut gua agak cukup tinggi nih. Jadi memang, tapi masih cukup mudah kok. Walaupun lebih enak kalau didesain agak rendah ya, jadi nggak terlalu ngangkat tangan banget lah. Ya kayak gini tampilannya. Ya. Ya untuk kacanya sendiri sebenarnya juga nggak terlalu gampang berembun ya. Tadi udah coba gua tiup-tiup,
dalam kaca ini nggak gampang berembun. Masih oke lah, tapi mungkin kalau pas hujan baru berasa nih kalau kaca ini bakal gampang berembun. Oke, kayaknya langsung kita copot aja. Kita pasang topinya. Ya, ini penampakannya kalau misalnya topinya dipakai ya. Ya, kayak helm-helm adventure pada umumnya ya. Jadi mungkin lekuk-lekuk tegasnya itu ternyata ada dari topinya nih. Kalau topinya dilepas tuh kayak langsung bulat-bulat doang ya, kayak culun istilahnya ya, atau klasik ya. Nah jadi karakter sporty atau adventure itu di topinya. Nih, banyak banget lekuk-lekuknya. Ya mungkin kita akan tes pakai kacamata ya. Coba kita lihat masih enak nggak nih pakai kacamata. Ya seperti yang dijanjiin ya, memang ada slot khusus buat tangkai kacamata yang bikin dia masih nyaman kalau pakai kacamata. Ya, kayak gini penampilannya. Oke, udah kita review semua ya guys. Helm ini udah kita cobain, udah kita bawa juga, udah kita bongkar, udah kita detail semua, kita bahas dari pemasangan dan ketika dibongkar nih si topinya. Dan menurut kita dengan harga sekitar 800 ribuan atau 900 lah mungkin ya, paling mahal di online ya. Ini worth it banget karena teman-teman harus ingat ini helm lokal, ini made in Tangerang bos. Ya ini proudnya Tangerang nih. Jadi ini menurut gua saingannya mungkin kayak Carglass atau KYT juga ngeluarin dengan harga yang relatif sama. Tapi ini menurut gua cukup rapih, ini cukup canggih juga ya. Kita lihat tadi kan banyak banget titik-titik anginnya, ada tempat buat intercomnya loh guys dengan harga segitu. Dan yang paling penting ketika dicopot ini nggak culun men. Ini masih kayak helm cakil yang bisa dibawa buat motor custom atau buat naik moge ya. Jadi menurut gue ini keren banget dan worth it. Jangan lupa buat di subscribe, di like. Kalau kalian mau nonton video atau show yang lain, ada banyak banget kita review motor custom, motor-motor baru, dan juga helm-helm lainnya. Auto Show, you are what you ride. Tangerang nih bos.